مرحبا أهل النوادي. Sholat juga ada tingkatan paling rendah. Apa itu? Ya sholat hanya sebatas mengejar sah saja, menggugurkan kewajiban. Itu sholat paling rendah, di mana rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, menjauhkan dari hal yang membatalkan sholat. Sebatas itu saja sholatnya sehari-hari. Itu disebut sholat dengan derajat yang paling rendah. Ada sholat derajat pertengahan, bukan hanya menggugurkan kewajiban atau hanya fokus menjaga bagaimana melaksanakan rukun dan seterusnya, tapi bagaimana ingin menjalin hubungan dengan Allah dalam sholat. Dia jaga pikiran dan hatinya jangan sampai memikirkan sesuatu di luar zikir kepada Allah ketika sholat. Nah, orang kalau level ini sudah pertengahan. Jadi rukun-rukun dijaga, sunnah-sunnah sholat dijaga, tapi juga hati dan pikirannya dijaga. Ketika sedang sholat, dia berusaha menjaganya itu. Jangan sampai nanti tadi kunci motor taruh di mana ya? Pas lagi sholat baru dia berpikir, oh di situ. Pikir kerjaan, berpikir pasar, pikir uang, pikir macam-macam. Yang di luar sholat, kalau sudah bisa dihilangkan ketika dia sholat, berarti levelnya level sholat yang pertengahan. Kalau level sholat yang tertinggi, itu ketika sholat langsung pusatnya tuh khusyuk kepada Allah, sudah gak mikir yang lain-lain. Nah itu sholat level tertinggi itu. Dulu di Hamas di wilayah Suriah, ada ulama meninggal tahun 1979 Masehi. Ini ulama istimewa ya, istimewa sekali, istimewa. Namanya Syekh Abdul Aziz Uyun Sud. Beliau punya murid sekarang ini ada. Kalau kita sering nonton tentang ilmu membaca Al-Quran level internasional, salah satu murid beliau tuh namanya Dr. Aiman Suwaid. Itu muridnya, ahli qiraah. Nah ini Syekh Abdul Aziz Uyun ini masuk ke level orang yang sholat sudah level tertinggi. Istimewa ulama ini. Beliau hafal itu Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6 dihafal seluruhnya. Al-Quran juga dihafal di usia masih muda. Dan luar biasa menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 1 bulan 30 juz. Jadi 1 hari itu 1 juz. Hafal nempel di kepala. Siapa yang di zaman kita nih bisa hafal Al-Quran sebulan? Biasanya di pesantren-pesantren itu 2-3 tahun. Ya, bisa sih bisa, tapi nanti kalau mundur di surat yang balik lagi lupa. Kalau hanya hafal ya bisa. Masalahnya menjaga hafalannya ini. Masih ingat tidak? Itu beliau hanya dalam waktu 30 hari. Jadi setiap 1 hari itu beliau hafal 1 juz. Hafal ya, bukan baca, hafal. Kita baca saja gak kuat. 1 hari 1 juz. Untuk baca gak kuat. Beliau hafal. Setelah menghafal 30 juz, beliau mengulang-ulang hafalan. Hafalan-hafalan itu diulang apa? 1 hari beliau mengulang hafalan 5 juz 1 hari. Berarti 6 hari sudah hatam. Itu diulang-ulang ya, 5 juz. Beliau kalau sholat itu diceritakan oleh murid-murid beliau. Ini ahli hadis juga nih, Kutubus Sittah dihafal. Ada 14.000 sampai 13.000 syair-syair di semua ilmu agama dihafal. 13.000. Kalau Zubat masih 1.000 bait, Alfiyah masih 1.000 bait. Beliau hafal 14.000 bait. Di ilmu fikihnya, di ilmu tauhidnya, di ilmu Al-Qur'annya, di ilmu hadisnya, semua ada 14.000 bait. Plus Kutubus Sittah dihafal, plus Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya, dan juga ahli qiraah, 14 qiraah dikuasai. Kalau mau sholat
Beliau itu kalau sholat pakaian lengkap, pakaian terbaik yang digunakan. Sholat tahajud itu beliau sholat puluhan tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan selama beliau usia balik sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Dari usia balik, hatta 1 kali nggak pernah. Luar biasa, istimewa nih. Jadi beliau itu kalau sholat tahajud, habis sholat tahajud tuh beliau senyum. Kadang-kadang kalau istrinya tanya, kenapa senyum? Aduh, sebentar mau jumpa Allah, sholat subuh. Rindu, ingin melaksanakan sholat subuh. Nanti sholat subuh selesai, beliau lanjut sholat sunnah lagi. Sholat sunnah sampai nanti sholat duha. Sholat duha itu habis sholat duha beliau senyum-senyum lagi, bahagia. Ditanya lagi kenapa? Aduh, sebentar lagi ketemu Allah, sholat duhur. Sholatnya levelnya seperti itu, bahagia. Kalau kita kan muka marah kalau sholat. Aduh, harus azan cepat sekali, baru tidur kok, ini azan. Beda, gak bisa kita samakan dengan level Syekh Abdul Aziz Uyun. Dan itu dilakukan setiap waktu, menikmati sholat demi sholat 5 waktunya, karena sudah sampai level hakikat. Akhirnya Allah muliakan beliau tahun 1979 Masehi. Sebelum tiba waktu subuh, beliau sholat sebagaimana biasa, sholat tahajud, sholat malam. Kemudian di saat sholat, ada yang mengatakan beliau posisi sujud, kemudian meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dalam keadaan sholat posisi sujud di dalam sholat tahajud. Ini namanya Syekh Abdul Aziz Uyun. Dan beliau ketika pergi ke Madinatul Munawwarah, selama 3 bulan beliau tinggal di situ. Beliau menghatamkan Al-Quran di Raudhah ya, ma baina mimbari wa ghurfati raudhah min riyadil jannah, kata Nabi. Lokasi yang berada di antara mimbarku dan kamarku itu dinamakan Raudhah. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, taman surga di sini bukan bahasa kiasan. Memang Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa tanah surga, diletakkan di tempat itu untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka tempat itu tempat mustajab. Mereka simbolkan dengan karpet hijau di situ. Syekh Abdul Aziz Uyun selama 3 bulan beliau membaca Al-Quran di Raudhah itu, dan berhasil menghatamkan 61 kali khataman Al-Quran. 61 kali khatam Al-Quran di Raudhah. Kemudian beliau punya kelebihan yang diceritakan oleh para ulama. Beliau itu sering bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau di kota Madinah bermimpi Nabi, kemudian Nabi mengatakan dengan kalimat antum. Antum itu kan bahasa penghormatan. Antum, bahasa Arab kalau orang sebut antum itu sopan. Ya, sebagaimana kalau bahasa Indonesia kita sebutkan beliau atau kalian kabarnya gimana, tapi kalian di sini kita sebutkan ke satu orang. Itu penghormatan namanya, li ta'zim. Jadi dalam mimpi itu Nabi ketika berdialog dengan Syekh Abdul Aziz, Nabi selalu mengatakan antum bagaimana kabar. Beliau waktu di Madinah bermimpi Rasul SAW, Nabi mengatakan, wahai Syekh Abdul Aziz, antum min duyufina, kamu adalah termasuk tamu kami, kata Nabi. Nabi sambut dalam mimpi seperti itu. Karena kamu adalah tamu kami, maka semua urusanmu saya yang tanggung, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu tinggal di sini, uangmu tidak akan berkurang, karena urusanmu saya yang tanggung, kata Rasulullah SAW. Allahu alam dengan cara apa itu. Beliau bangun dari tidur,
Sibuk hanya baca Al-Quran. Makanan ada aja yang antar. Ada orang antar makanan, makanan enak. Waktu sarapan, tahu-tahu ada orang, wah ini sarapan, ini makan siang. Jadi hanya di masjid. Palingan kalau balik ke tempat tinggal mungkin ganti pakaian atau, tapi makanannya itu selama di Masjid Nabawi itu ada yang mengantarkan makanan yang lezat, yang enak, makan paginya, makan siangnya, makan malamnya, bahkan ada yang kasih uang. Sampai 3 bulan uangnya gak berkurang sedikit pun. Apa yang Nabi katakan, kamu adalah tamu kami, biar kami yang menjamu kamu, dan uangmu tidak akan berkurang, itu benar-benar terwujud. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama hebat di dunia ini. Karena kalau gak ada mereka, ini alam Allah sudah hancurkan. Ini masih dijaga kita berkat mereka, orang-orang semacam ini. Itu yang dikatakan oleh Imam Habib Abdurrahman Balfaqih. Fakaifa yakhlu alamu syahadah anhum wa hum fihi al-hudatu al-qadah qad hafizallahu bihim ibadah wa sanahum fi sairil ahwali. Bagaimana mungkin alam semesta ini kosong dari orang-orang seperti itu? Bagaimana mungkin alam ini kosong dari para aulia dan kaum solihin? Mereka ada dan jumlah mereka banyak. Karena jika tidak ada mereka, maka alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah. Sebab adanya mereka, maka kalian semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ini. Namanya Syekh Abdul Aziz Uyun Sud. Gitu. Pernah beliau di usia masih remaja itu sangat giat ya membaca wirid-wirid, zikir-zikir, hizib-hizib. Tapi tidak terlalu fokus dalam belajar. Hanya baca wirid, baca zikir. Tapi usia masih muda waktu itu. Saat itulah bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada beliau, antum fi zaman al-ilmu fihi khairun minal amal. Wahai anakku, antum. Nabi pakai kata antum padahal masih muda tuh. Masih muda waktu itu, Nabi manggilnya antum ya, fil manam, dalam mimpi. Antum fi zaman, kamu di zaman ini ilmu lebih baik daripada amal. Bangun dari tidurnya, dia coba memahami apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu lebih baik dari amal. Oh, saya diperintahkan oleh Nabi untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak hanya membaca wirid. Syekh Nuruddin Itir mengatakan wirdu talibil ilmi ilmu. Wirid penuntut ilmu adalah ilmunya. Antum belajar itu sudah wirid, sudah zikir. Ketika posisi belajar. Akhirnya beliau saat itu juga bertekad, saya ingin belajar. Datanglah beliau ke guru-guru yang ada di Darul Hadis atau Ulumul Hadis itu di Hamas, dari ayahnya, dari guru-guru yang ada di sana, banyak guru-gurunya itu. Sampai akhirnya beliau sakit, ada sakit radang persendian. Akhirnya dokter memerintahkan untuk pergi ke Beirut. Di sana mungkin berobat atau ada udara juga baik di sana. Berangkatlah ke Beirut, tapi semangat dia. Aduh, kalau ke Beirut mau cari guru di mana? Itu daerah kan bukan daerah tempat pusatnya ulama di masa itu ya, dan sekarang juga ulamanya tidak terlalu banyak. Ada tapi tidak sebanyak yang ada di tempatnya di Hamas. Tapi karena tekadnya ingin belajar, ternyata pergi ke Beirut, nginap di hotel. Samping hotelnya ada ahli qiraah. Allah kirim nih ahli qiraah juga, nginap di hotel yang sama dan bersampingan. Namanya Syekh Sulaiman Al-Misri dari Mesir. Syekh Sulaiman Faris Al-Misri. Akhirnya selama di hotel itu belajar sama Syekh Sulaiman qiraah asyrah. Sampai akhirnya dikasih ijazah. Lihat Allah kirim gurunya sampai di hotel juga ada.
Itu yang dikatakan idza sadagal murid wajada syekh 'alal bab. Kalau seorang murid bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah kirim guru di depan rumahnya. Itu yang dialami. Akhirnya selama masa berobat di Beirut, itu juga dimanfaatkan belajar talaki kepada Syekh Sulaiman Al-Misri, sampai beliau kuasai qiraah Asyrah sampai qiraah 14. Qiraah Asyrah ada 10, ada Sugro, ada Kubro. Ini yang ahli-ahli baca Al-Quran mereka faham. Itu ilmu tersendiri itu. Baca Al-Quran qiraah ini, qiraah itu punya keahlian tersendiri. Nah ini Syekh Abdul Aziz Uyun, beliau termasuk ulama yang pakar di bidang qiraah sampai qiraah 14. Ada qiraah sazah juga dikuasai. Nah, beliau meninggal dalam keadaan apa? Salat. Itu didapat karena selama hidup beliau menjaga salatnya. Salatnya yang perlu kita ambil pelajaran dari salat beliau, jadikan salat itu sebagai rekreasi secara spiritual. Jadikan solat itu sebagai kenikmatan. Hadirkan bahwa sebentar kita akan menghadap kepada Sang Maha Pemimpin, penguasa alam semesta yang penuh dengan cinta dan kasih, Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ju'ilat qurratu ain fi shalah. Allah titipkan rasa bahagia, sejuk dalam hati di dalam solat. Kalau level Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solatnya itu sudah lain lagi alamnya. Coba perhatikan ya, ini terakhir saya tutup. Nabi memerintahkan kita mengikuti Nabi solat, ataukah mengikuti cara Nabi solat dengan melihat Nabi solat? Dalam hadis itu Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Jadi bukan kita mengikuti sholatnya Nabi, gak bisa. Levelnya berbeda. Tapi Nabi hanya memerintahkan kalian sholatlah sebatas kalian melihat cara sholat. Berarti yang dibahas fisik saja. Bagaimana Nabi ketika sholat? Oh, berdiri. Bagaimana sih ketika Nabi sholat? Ketika setelah berdiri ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada dua di antara sujud. Jadi sebatas itu saja. Tapi masalah keadaan hati Nabi, masalah khusyuknya Nabi, masalah rasanya Nabi dalam sholat, kita gak diperintahkan mengikuti. Kenapa? Karena sampai mati gak bisa. Sampai mati kita gak bisa sampai ke level itu. Itu di Sahih Bukhari ada tuh riwayat. Nabi kalau sholat itu, ini sudah di alam lain, sudah bukan di dunia. Makanya Nabi itu langsung masuk ke surga waktu sholat. Dalam satu riwayat Nabi itu sholat jalan sampai nempel dengan dinding, posisi sholat nih. Itu sahabat saksikan tuh. Kemudian Nabi mundur dari sholat, posisi sholat, sampai masuk ke safnya sahabat sebagai makmum. Begitu beberapa kali terjadi. Selesai sholat ditanya, wahai Rasul, tadi engkau sholat kenapa maju sampai nempel dengan dinding masjid, melewati mihrab? Kata Nabi apa? Tadi saya lagi sholat, Allah bukakan di hadapan saya surga. Saya lihat surga begitu indah, saya ingin cepat-cepat masuk. Itu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya mundur tadi, Allah ganti memperlihatkan bagaimana itu neraka. Saya mundur. Jadi Nabi langsung melihat mana surga, mana neraka. Itu dalam sholat. Makanya Imam Romli, seorang faqih ya, mazhab Syafi'i, mengeluarkan fatwa resmi dalam kitab-kitabnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lihat ke langit itu tembus sampai ke arsy. Tembus. Kalau kita kan gini ya, lihat awan. Mata kita dengan mata beliau beda. Kalau lihat ke dasar bumi, alam barzah dengan isi-isinya sampai di dasar-dasarnya itu kelihatan semua. Nabi kalau lihat bisa pindah alam. Ini kalau lihat kita alam dunia.
Yang dia lihat manusia. Tapi bisa Nabi melihat ke alam jin, kelihatan tuh jin. Makanya Nabi dakwanya juga ke bangsa jin. Kalau gak lihat, bagaimana mau dakwah? Ya. Qulu uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Di surat jin dikatakan Nabi ajak bangsa jin. Bisa juga lihat ke alam malaikat. Jadi mata beliau itu bisa melihat sesuatu yang kita gak bisa lihat. Dan itu yang Nabi katakan, kalian tidak bisa melihat apa yang aku lihat, kata Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kalau lihat ke depan dan ke belakang sama. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami, kata Nabi. Saya bisa melihat kalian dari belakang punggung saya sebagaimana saya melihat kalian dari depan, kata Rasulullah SAW. Belum lagi mata beliau kalau di malam hari, gelapnya malam, itu beliau melihat seperti siang. Itu kesaksian dari Sayyidah Aisyah. Kana Nabi SAW yara fi zulmati, ya, Nabi melihat di waktu malam kama yara fin nahar, sebagaimana beliau melihat di waktu siang. Jadi malam dan siang itu mau gelap gulita model apa, Nabi lihat terang. Nah, itu khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat keterangan para ulama-ulama yang mu'tabarah, sehingga membawa diri kita bisa mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila marhuma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.